para pengurus masjid dan jemaah Masjid Al-Fajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dibangunkan Allah kembali. Dan bersyukur kita diberi kekuatan untuk salat berjamaah. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu bersabda, "Habbul biladi lillahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Kalau kita perhatikan saat ini antara masjid dengan pasar, kelihatannya lebih ramai orang di pasar. Lebih ramai orang berada di tempat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala daripada tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin? Karena lemahnya dakwah. Hadirin yang mulia, di Kenya kami mengislamkan 800 orang. 500 laki-lakinya, 300 perempuannya. Saya datang ke KBRI, tolong itu disunatin. Itu potongan-potongan dagingnya banyak itu. Tapi KBRI tidak mau. Dubes takut nanti jadi isu politik. Kenapa manusia berubah? Karena ada dakwah. Di Australia saya baru balik, itu ada gereja dibeli, berubah jadi masjid. Orangnya tinggal di BSD dekat rumah saya, namanya Agim. 7 miliar. Gereja Protestan berubah jadi masjid. Karena ada dakwah jadi berubah. Di Spanyol ada masjid besar, tiangnya saja 1283 tiang, keran wudunya ada 1000 biji, dindingnya tertulis Al-Quran 30 juz, panjang masjid 176 meter, lebarnya 139 meter, lebih kurang 2 kali lapangan sepak bola. Tapi karena dakwah merosot, masjid sebesar itu berubah menjadi gereja katedral. Hadirin yang mulia, dakwalah yang merubah manusia ini. Para sahabat dahulu, dakwah yang merubah mereka. Tadinya mereka jahil, mereka degil, mereka musuhan, perang saling membunuh satu sama lain, dan miskin hidup mereka. Tapi setelah adanya dakwah berubah mereka. Dari jahil berubah menjadi alim, dari degil berubah menjadi beradab, dari musuhan berubah menjadi kasih sayang, dari perang berubah menjadi damai, dari miskin berubah menjadi kaya raya. Sejahtera kehidupan sahabat, hadirin yang mulia. Padahal negeri mereka gersang, sejauh mata memandang pasir, batu, panas di siang hari, membakar, dingin di malam hari, menusuk tulang. Tapi karena mereka telah berubah menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah Ta'ala, maka Allah pun rubah kehidupan mereka. Mereka menganut sistem ekonomi langit, bukan sistem ekonomi kapitalis, bukan sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi langit. Mereka faham bahwa rizki itu berada di langit, karena Allah yang beritahu alamatnya, wa fis sama'i rizqukum, di langit diletakkan rizki kamu.
Allah maha baik. Alamat diberitahu, kendaraan untuk naik ke langit juga diberitahu, diberikan tangga untuk naik ke langit, diberikan eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit, roket untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Hadirin yang mulia, para sahabat pertaniannya biasa-biasa saja, perdagangannya biasa-biasa saja, perindustriannya biasa-biasa saja. Yang luar biasa dalam kehidupan sahabat, apabila azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka petani itu langsung menemparkan cangkulnya, pedagang tinggalkan tokonya, orang-orang kantor tinggalkan mejanya, berbondong-bondong mereka datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejahtera kehidupan mereka, hadirin, walaupun berada di tengah-tengah negeri yang gersang. Negeri kita ini, hadirin yang mulia, hijau royo-royo, gunungnya besar. Di dalam gunung ini ada minyak, ada emas, ada batu bara, ada intan berlian. Di dalam lautan lagi, itu begitu luas, ada ikan besar-besar di sana, ada mutiara di bawahnya. Hadirin yang mulia, kata Profesor Mahfud MD, kalau dari sektor tambang saja di negeri ini tidak dikorupsi, setiap kepala itu bisa dapat 20 juta per bulan. Saking suburnya negeri kita ini, saking kayanya negeri kita ini. Tapi hadirin yang mulia, kenapa itu tak? Kenapa tidak dapat itu? Karena kata Wali Kota Bengkulu Haji Helmi Hasan, gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Kita tidak paham panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuek terhadap panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita biarkan ahli keluarga kita nih tidak datang memenuhi panggilan Allah ta'ala. Kita biarkan tetangga kita tidak memenuhi panggilan Allah ta'ala. Kita lebih taat kalau dipanggil polisi, kita lebih taat kalau dipanggil KPK. Hadirin yang mulia, kalau ingin berubah, maka tirulah sahabat radhiyallahu anhu. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kamu. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Standar iman seperti apa? Aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu seperti imannya manusia, yakni beriman seperti imannya sahabat radhiyallahu anhu. Hadirin yang mulia, iman sahabat asyaddu minal jibal, lebih strong daripada gunung. La yartab, tidak ada keraguan. Wala yalbisu, tidak ada campuran. La ilaha illallahnya mereka ini benar-benar sudah sundul langit, tidak kesan dengan peristiwa apapun. Antara emas dengan batu kerikil bagi mereka sama saja. Sebagaimana emas tidak dapat memberi manfaat dan mudarat tanpa izin Allah, begitu juga batu kerikil sama saja, tidak dapat memberi manfaat dan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keyakinan yang dibangun oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Dan inilah keyakinan yang kita buat, yang kita usahakan, yang harus kita buat, yang harus kita usahakan. Yakin yang sempurna bahwa Allah se hota hai, Allah ke ghar se kuch nahi hota hai. Hanya Allah yang kuasa, selain Allah tidak kuasa. Hanya Allah yang bisa berbuat, selain Allah tidak bisa berbuat. Makanan tidak dapat mengenyangkan, Allah yang dapat mengenyangkan. Makanan mengenyangkan berhajat kepada Allah, sedangkan Allah mengenyangkan tidak berhajat kepada makanan. Kalau Allah kehendaki dengan makan dapat kenyang, kalau Allah kehendaki tanpa makan juga kenyang. La ilaha illallah. Ashabul Kahfi tidak makan, bukan sehari,
Bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan 30 hari, bukan 3 tahun, bukan 30 tahun, 309 tahun Ashabul Kahfi tidak makan, tidak mati hadirnya mulia. Karena bukan makanan yang menghidupkan. Siapa yang menghidupkan? Allah yang menghidupkan. Obat tidak dapat menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Obat menyembuhkan berhajat kepada Allah, sedangkan Allah menyembuhkan tidak berhajat kepada obat. Kalau Allah menghendaki dengan obat sembuh, kalau Allah menghendaki tanpa obat juga sembuh. La ilaha illallah. Kalau begitu, kalau sakit nggak usah berobat, nunggu Allah sembuhkan kalau dikehendaki Allah. Tidak hadirnya mulia. Kita hidup ini ada suri teladan, ada contoh. Apa yang dilakukan Nabi SAW ketika sakit? Beliau berobat. Maka kita berobat bukan karena sakit. Kalau kita berobat karena sakit, orang kafir juga berobat karena sakit. Kita berobat karena meniru Rasulullah sewaktu sakit. Kalau kita meniru Rasulullah, maka itu jadi sunnah. Maka berobat kita bernilai sunnah, bernilai ibadah, dapat pahala. Persoalan sembuh dan tidak sembuh itu urusan Allah. Manusia tidak dapat menyembuhkan. Saya jumpa satu orang dokter di Mogadishu, di Somalia. Saya tanya, kamu enak jadi dokter ya? Apa enaknya? Marah dia. Apa enaknya? Yang datang kepada saya ini orang-orang yang berdarah-darah, orang yang mengerang kesakitan. Saya balik marah lagi sama dia. Apa yang kamu lakukan? Kamu hanya ngasih pil, ngasih tablet, kamu suntik, Allah yang sembuhkan, kamu yang terima duit. Nah, diam dia. Kemudian dia bilang, sah, benar. Apa kamu bisa menyembuhkan orang sakit? Tidak bisa, katanya. Saya juga kadang-kadang sakit. Ada dokter teman saya nih, satu dari Jakarta Selatan, satu dari Tangerang sini. Dua-duanya dokter ahli. Ternyata dua-duanya kena saraf, kena apa? Stroke. Dokter juga sakit. Hadirnya mulia, supaya kita paham bahwa yang berbuat segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin seperti ini yang kita mau bangun. Hadirnya mulia, hari ini orang tidak yakin bahwa Allah yang memberi rezeki, sehingga gara-gara mencari rezeki panggilan Allah dicuaikan, azan tidak diindahkan. Padahal hadirnya mulia, rizki itu Allah hubungkan dengan sholat. Negeri-negeri mana saja yang makmur masjidnya, makmur penduduknya. Kampung mana saja yang makmur masjidnya, makmur penduduknya. Belumlah saya di Brunei Darussalam. Brunei itu sebuah negeri yang sunyi sepi. Beberapa kali saya ke sana. Yang terakhir itu sebulan saya berada di sana, tidak pernah mendengar bunyi klakson. Padahal mobil ramai. Mobilnya mobil-mobil mewah. Yang mobil Lambo itu biasa hari-hari, Ferrari biasa, apalagi Mercy BMW itu mobil harian. Satu orang itu kami datangi rumahnya, mobilnya itu ada 42 biji, ada yang 14 biji, tapi tidak pernah dengar bunyi klakson. Hadirnya mulia, mereka kemana pada waktu azan berkumandang? Yang berisik di Brunei itu hanya suara azan. Ketika azan telah berkumandang, berbondong-bondong mereka datang ke masjid. Maka semua masjid-masjid itu harus besar, luas halaman parkirnya, karena orang-orang datang ke masjid itu dengan mobil mereka. Dan di setiap masjid itu ada meja seperti di belakangnya, ada meja. Dan orang-orang yang datang ke masjid itu selalu bawa tentengan, bawa kresek, bawa kantong, makanan-makanan buatan istrinya, masakan mantunya, masakan mertuanya, dibawa ke masjid. Selesai sholat mereka duduk kongko-kongko sambil tukar-tukaran makanan.
Hadirin mulia, ada satu rahasia dalam perkara makan ini. Nabi menyatukan umat itu dengan makan-makan, jalan-jalan. Nabi bersama sahabat senantiasa makan-makan, jalan-jalan. Orang Kamboja katakan beng-beng, pek-pek. Beng-beng, pek-pek. Makan-makan, jalan-jalan. Pak Jenggot ini hari-hari makan-makan, jalan-jalan. Satu hati, hadirnya mulia. Suami istri kalau tidak sering makan-makan, jalan-jalan, tidak satu hati. Suaminya pulang ke rumah, tidak dibukain pintu, buka pintu sendiri. Suaminya masuk kamar, istrinya sibuk dengan chatting. Jadi begitu hadirnya mulia. Dengan adanya dakwah maka merubah manusia. Negeri mana saja, dulu Kuwait negeri yang miskin, raja perintahkan semua harus sholat berjamaah di masjid. Maka Allah keluarkan minyak, kaya raya Kuwait, Qatar, Oman. Hadirnya mulia, Allah perintahkan kepada alam semesta ini, ya dunia ikhdimi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Wahai dunia, tunduklah kamu kepada orang yang tunduk kepadaku, dan perbudaklah mereka yang tunduk kepadamu. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dunia, perintah Allah kepada kantor, perintah Allah kepada kebun, perintah Allah kepada bengkel, perintah Allah kepada pabrik. Tundukkan mereka yang tunduk kepadamu. Allah perintahkan, maka tidak heran orang yang tunduk kepada dunia maka akan diperbudak oleh dunia. Pada hadirnya mulia, dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Setiap hari umur kita ini bukan bertambah tetapi berkurang. Setiap nafas ini satu langkah menuju kubur. Sekarang ini kita berjalan di atas permukaan bumi, tapi sebentar lagi kita akan dipendam di bawah permukaan bumi. Sekarang ini nampak dunia nyata, akhirat cerita, tapi tidak lama lagi akhirat akan nyata dan dunia tinggal cerita. Hadirin, tidak ada yang kita bawa kecuali iman dan amal. Tidak ada. Pangkat yang tinggi, gedung yang tinggi, tidak ada. Bekal iman dan amal kita. Itulah sebabnya Nabi SAW rela bersusah-susah, rela berpayah-payah, dicaci, dimaki, diperangi, berdarah-darah Rasulullah SAW. Itu membawa agama ini kepada kita. Para sahabat dahulu rela meninggalkan negerinya, rela meninggalkan Masjidil Haram. Masjidil Haram orang sholat sekali di sana itu 100.000 kali bandingannya sholat di Masjid Al-Fajar ini. Itu sama dengan 274 tahun lebih kurang satu kali sholat di Masjidil Haram. Tapi hadirin mulia, sahabat meninggalkan. Di situ ada tempat tawaf, di situ ada multazam, tempat makbulnya doa-doa. Di situ ada tempat sa'i, Safa dan Marwah. Di sebelah sana ada Jabal Rahmah, ada Arafah. Ditinggalkan semua. Madinah ditinggalkan sahabat, Raudah tinggalkan sahabat. Hadirin yang mulia, mereka faham keluar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perintah. Dan dijanjikan juga pahala yang besar. Laghadwatun fi sabilillah aroha khairum minad dunya wa ma fiha. Sepagi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala atau sepetang lebih baik daripada mendapatkan dunia dan segala isinya. Sahabat meninggalkan kampung halamannya. Lebih kurang 124.000 sahabat. Kuburannya di tanah Hijaz, Makkah, Madinah ditemukan hanya lebih kurang 10.000. 113.000 lainnya bertebaran seluruh dunia. Abu Ayyub Al-Ansari kuburannya ada di Turki. Bilal bin Rabah kuburannya ada di Damaskus. Muaz bin Jabal kuburannya ada di Yaman. Perempuan Ummu Amarah kuburannya ada di Cyprus. Bertebaran kubur-kubur mereka. Di Jordan ada lebih kurang 50.000 kuburan sahabat radhiyallahu anhu. Hadirnya mula mereka bukan
keluar meninggalkan Makkah Madinah itu untuk dagang, tidak. Mereka keluar tinggalkan tempat kelahiran mereka untuk dakwah, menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Agama ini datang kepada kita, datang ke Indonesia nih, datang ke Sulawesi, datang ke Pulau Jawa, datang ke Jakarta, datang ke BSD, datang ke Pamulang. Bukan dihantar oleh burung, bukan dihanyutkan oleh gelombang laut. Hadirin yang mulia, ada orang-orang yang membawanya. Dan dahulu orang ini berjalan menjumpai manusia, mengajak manusia kepada Islam. Mereka ini dakwah Islamiyah. Hari ini dakwah kita mudah, dakwah Islahiyah. Orang dahulu mengajak orang kafir kepada Islam. Hari ini kita ngajak orang Islam untuk amalkan Islam. Sebenarnya rada aneh, rada lucu. Orang Islam diajak kepada Islam, maksudnya diajak kepada amal Islam. Memang sudah Islam, tapi masjid kosong. Memang sudah Islam, tapi tidak sholat berjamaah. Padahal kepingin hidup sejahtera. Maka kita bergerak mengajak orang-orang Islam. Walaupun begitu, hadirin yang mulia, kita mengajak orang Islam, amal Islam, tapi Allah dengan kuasanya itu bisa memberikan hidayah kepada orang-orang non-Islam masuk Islam. Saya jual taklim di Victoria di Afrika Selatan, kira-kira jam 10. Masuk satu toko orang India. Dia lagi sibuk melayani pembeli. Ada satu orang bule, itu juga sambil melayani pembeli, dia ngobrol sama bule itu. Melihat saya datang, langsung orang India ini bilang, ini bule bawa keluar. Saya tanya kenapa? Dari tadi dia nanya-nanya tentang Islam sama saya, ini saya lagi sibuk, banyak orang beli. Nah, saya bawa orang bule ini keluar. Saya tanya, kenapa kamu nanya-nanya tentang Islam? Dia bilang, saya ingin tahu Islam itu apa. Maka saya jelaskan rukun iman, rukun Islam. Kemudian saya tanya lagi, apa yang ingin kamu ketahui tentang Islam? Maka dia bercerita, 4 bulan terakhir nih, hampir setiap malam tuh saya bermimpi. Saya didatangin orang yang pakai baju putih, jubah putih, dan pakai sorban putih. Kemudian dia mengejarkan saya satu kalimat yang saya tidak ngerti artinya. Selama hampir 4 bulan dia terus datang kepada saya, mengajari saya kalimat-kalimat itu. Jadi saya penasaran, kalimat apa yang diajarkan kamu? Kamu hafal nggak? Dalam 4 bulan kamu diajarkan? Iya, saya hafal. Coba. Maka dia mulai baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu hampir benar bacaannya. Saya bilang, itu surat Al-Fatihah. Itu tandanya kamu disuruh masuk Islam. Oh begitu. Gimana caranya? Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Kemudian saya ajarin berwudu. Kemudian saya latih sebentar, nanti zuhur sebentar lagi kita akan sholat zuhur. Caranya itu begini, pegang lutut, cium lantai, duduk. Dia nggak bisa duduk tahiyat karena nggak biasa, jadi tidak apa-apa kaki kamu begitu. Jadi sekarang saya suruh dia pulang dulu, ganti baju, mandi. Pulang dia diantar oleh Maulana Ibrahim, mandi, ganti baju, datang lagi. Kemudian wudu lagi, sholat zuhur berjamaah. Saya minta dia berdiri memperkenalkan diri kepada saudara-saudara muslim. Maka dia pun berdiri memperkenalkan diri. Saudara-saudara sekalian, nama saya Daren. Saya baru masuk Islam bersama saudara dari Indonesia ini. Mohon dibantu saya, ditolong saya bagaimana cara menjalankan Islam ini. Maka
Saya langsung pegang bahunya, saya bilang, sekarang nama kamu bukan Daren, sekarang nama kamu Daud. Dia balik pegang tangan saya, dia melihatin saya. Saya bilang, kenapa kamu lihatin saya? Dia bilang, dalam mimpi itu saya dikasih nama Daud. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin berikan hidayah, lewat mimpi orang bisa dapat hidayah. Tapi Allah ingin memuliakan kita. Allah ingin memberi kesempatan kepada kita untuk berjalan dari pintu ke pintu. Sebagaimana dahulu kepada Musa alaihissalam telah dikabarkan nih, orang yang akan dakwah seperti ini. Ya Musa, inna li ummati Muhammadin la rijalan yamshuna ala ashrafi wal wadi yashhaduna an-nasa la ilaha illallah jazaohum la yakal jazaa'al anbiya. Wahai Musa, nanti di akhir zaman ada segolongan laki-laki dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan berjalan ke tempat-tempat yang tinggi, naik ke apartemen-apartemen, mengetok pintu demi pintu, turun ke lembah-lembah, mempersaksikan manusia akan kalimat la ilaha illallah. Aku akan berikan pahala kepada mereka seperti pahala yang aku berikan kepada para nabi-nabi. Jadi orang mengetuk pintu demi pintu ini, Pak, berjalan door to door, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari negara ke negara, dari benua ke benua. Ini pahalanya sangat besar, pahala yang diberikan kepada nabi-nabi. Dan orang yang berjalan seperti ini juga akan mendapatkan tantangan seperti tantangan yang didapatkan para nabi. Akan didustakan, akan dianggap orang gila, akan dianggap orang kena sihir atau tukang sihir, akan diboikot. Temu itu orang akan melengos, jangankan senyum, buang muka adanya, bahkan akan disakiti, bahkan dibunuh. Ini risiko orang dakwah. Tapi hadirnya mulia, Nabi telah menempuh itu semua. Dan kalau kita menemukan itu semua, saudara-saudara, maka berarti kita berjalan di jalannya Nabi. Kalau kita dihina, kita dicuekin, kita dimarahin, itulah jalannya Nabi. Beda kalau kita disanjung-sanjung, dipuja-puja, nah itu salah jalan. Jalan dakwah ini jalan dihina-hina, jalan dakwah ini jalan dicaci maki. Hadirnya mulia, Nabi rela dicaci maki, dihina-hina, karena Nabi ingin umatnya seluruhnya masuk surga. Kalau kita ingin rindu kita kepada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, maka tempuhlah jalannya Nabi. Hadirin yang mulia, Nabi janji, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah. Saya menjanjikan sebuah rumah kepada siapa? Kepada orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ini Nabi yang menjanjikan. Nabi tidak pernah dusta, Nabi tidak pernah bohong. Nabi itu Al-Amin. Apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan pasti akan terjadi. Nabi janjikan sebuah rumah di tepi surga kepada siapa? Orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kalau kita berjalan jumpa orang ngajak debat, tinggalkan, tutup mulut, jangan dilayani. Bayangkan tuh rumah yang dijanjikan Nabi, rumah di tepi surga. Nabi janjikan rumah di tengah-tengah surga kepada siapa? Orang yang meninggalkan dusta walaupun dia sedang bercanda, sedang bergurau, kata-kata dusta, mau keluar, ingat ada rumah istana di tengah-tengah surga dijanjikan Nabi. Tinggalkan dusta. Nabi menjanjikan sebuah rumah di puncak surga kepada siapa? Kepada orang yang mempercantik akhlaknya,
liman ahsana khuluqahu. Nabi janjikan rumah di puncak surga kepada orang yang mempercantik akhlaknya. Hadirin yang mulia, para sahabat dahulu akhlaknya begitu indah, sehingga dakwah mereka ini sederhana. Kunu mislana, jadilah kamu seperti kami. Tidak banyak kata-kata dikeluarkan oleh sahabat dalam dakwah. Dia katakan, jadilah kamu seperti kami, jadilah kamu seperti kami, ikutlah seperti kami. Kenapa? Karena iman mereka mantap, ibadah mereka mantap, ilmu mereka mantap, zikir mereka mantap, akhlak mereka mantap, ikhlas mereka mantap, sehingga ketika mengatakan kunu mislana, jadi menarik. Orang-orang itu tertarik untuk masuk Islam. Hidayah bercurah-curah. Maka hadirin yang mulia, apapun yang dikatakan orang kepada kita nih, kita lihat apa yang dijanjikan Nabi, apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ada pom bensin dekat rumah saya di BSD itu. Di situ ada tulisan S3. Pom bensin nih S3. Senyum, salam, sapa. Senyum, salam, sapa. Ini pom bensin yang memang orang kalau tidak ada bensinnya motornya nggak bisa jalan, mobilnya nggak bisa jalan, pasti harus ngisi bensin. Tetap dia membuat standar pelayanan. Senyum, salam, sapa. Di Bengkulu saya lihat ada satu kantor KUA. Dia bukan S3 tapi S5. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Saya bilang kalau jadi pengurus masjid tidak cukup S3 atau S5, harus S9, supaya masjid itu menarik, menjadi magnet, menjadi sofa, nyaman, menjadi love, menjadi love, ngangenin. Masjid itu harus S9. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, sediakan soto sampai sahur. S9, ya. Siap. Siapkan S9. Siap. Makanan ini daya tarik. Kalau kita lemparkan biji-bijian ke tanah, maka ayam-ayam akan datang ke sana, burung-burung pun datang ke sana. Kalau kita lemparkan roti ke atas kolam, maka ikan-ikan akan ngumpul di sana. Kalau ada makanan di masjid, maka orang-orang akan datang ke sana. Kenapa Ramadan orang ramai di masjid? Karena Ramadan ada makanan. Masjid Nabi selalu ada makanan. Hanya waktu paceklik tidak ada makanan di Masjid Nabi. Tapi dalam keadaan normal selalu ada makanan di Masjid Nabi. Itu sebabnya kita dengar cerita bagaimana Umar bin Khattab menemui Abu Bakar di masjid. Dia lihat Abu Bakar sudah duluan ada di masjid. Dia tanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau lakukan di sini?" "Aku lapar, Mar. Aku datang ke sini cari makanan." "Lah, kamu sendiri ngapain ke sini?" "Sama. Aku juga datang ke masjid karena lapar." Jadi sahabat dahulu kalau lapar, mereka cari makan ke masjid. Kalau orang Pamulang cari makan kemana kalau lapar? Orang Pamulang kalau lapar ke pasar. Para sahabat kalau lapar ke masjid. Itulah bedanya kita dengan sahabat. Sahabat ini radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada mereka. Kata Sayyid Qutb, saya baca 4 fase ini yang akan dilalui oleh para dai. Pertama, fase di mana akan datang ketenangan, akan datang ketentraman jiwa, rasa bebas, freedom, tidak terikat dengan apapun,
tidak risau dengan apapun, tidak bimbang dengan apapun. Itu kenikmatan pertama yang Allah berikan kepada para dai. Tidak ada ketakutan, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kemudian fase yang kedua, level yang kedua, ketika mati dia akan disambut oleh para malaikat, dimuliakan. Mungkin kalau kita disambut dengan marawis. Yang ketiga, Allah akan ringankan hisabnya, tidak akan diberatkan hisabnya. Ini fase yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah akan ridho kepadanya. Inilah puncak kenikmatan, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat nih adalah orang-orang yang telah diridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, mereka masuk masjid tidak ada makanan. Datang Nabi. Nabi sudah tahu hari itu tidak ada yang takaza bawa makanan. Jadi bawa makanan ke masjid itu berdasarkan musyawarah. Siapa yang bawa hari Senin, hari Selasa, seperti bulan Ramadan kita meniru, hanya bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita berhenti. Tapi di masjid Nabi sepanjang masa makanan tidak ada hari itu. Paceklik menampa kota Madinah. Maka Nabi katakan, ayo kita ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Datang mereka ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari bertiga. Tidak ada Abu Ayyub, dia lagi ke kebun. Maka istrinya menyusul suaminya, wahai suamiku, ada tamu di rumah. Siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Maka langsung Abu Ayyub Al-Ansari itu manjat pohon kurma. Jadi sunnahnya itu kalau ada tamu datang ke rumah kita langsung manjat pohon. Kalau nggak ada pohon kurma, pohon apa yang ada di sini? Pohon kelapa juga boleh, pohon mangga boleh. Ditebang satu tandan, dibawa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, silahkan menghidangkan makanan kepada tamu. Ini pahalanya sangat besar. Dalam hadis sahih dikatakan, siapa yang memberikan makanan kepada orang yang lapar, memberikan minum kepada orang yang haus, memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, maka akan dijauhkan dia dari neraka sejauh 7 parit. Ada yang mengatakan 3 parit. Satu parit saja jauhnya itu 700 tahun perjalanan. Kemarin saya bersama Maulana Rashid Ali dari Pakistan. Saya tanya, 700 tahun itu jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil, atau naik pesawat? Dia bilang, waktu dalam surga itu tidak bisa dihitung dengan akal. Itu hanya gambaran betapa jauhnya jarak neraka itu. Yang lain saya dengar, satu suap makanan dimakan oleh tamu, maka satu suap itu pahalanya haji dan umrah yang sempurna. Maka istri saya selalu saya katakan, siapkan makanan, walaupun hanya sekedar berondong beras, berondong jagung, karena pahalanya besar sekali. Dulu sahabat kalau tidak ada tamu datang ke rumahnya, menangis mereka. Orang-orang menemui Sayyidina Ali sedang menangis di tepi masjid Nabi. Ditanya, kenapa wahai Ali engkau menangis? Dia katakan, mungkin aku telah buat salah. Sudah 7 hari tidak ada tamu datang ke rumah saya. Tidak ada tamu datang ke rumah sahabat, mereka menangis. Kita hari ini takut kepada tamu. Sampai rumah-rumahnya ditulis, awas ada anjing galak. Maksudnya supaya tamu jangan datang ke rumahnya. Nabi datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dikasih kurma 1 tandan. Nabi tanya, wahai Abu Ayyub, ini ada yang mentah, ada yang mengkel, ada yang matang. Kata Abu Ayyub, aku mau engkau memilih yang terbaik yang kau suka ya Rasulullah, silahkan. Setelah dipersilakan dia pamit, ya Rasulullah saya ke belakang sebentar. Kemana Abu Ayyub? Pergi ke belakang ke kandang kambing.
Potong kambing, bukan mau ngasih makan kambing, potong kambing, suruh istrinya masak. Jadi sunnah kedua itu kalau ada tamu datang ke rumah kita ke belakang, potong kambing. Kalau nggak ada kambing yang bisa dipotong, boleh kambing yang sudah matang. Di belakang itu ada warteg, ada warung Padang, disuguhkan kepada tamu. Itulah yang dilakukan sahabat radhiyallahu anhu. Sebenarnya nggak enak bercerita begini karena kami ini tamu. Nanti dikira kami minta-minta dikasih kambing. Enggak, kami alhamdulillah sudah ada bekalnya. Ini ada imam dari Amerika, bekalnya banyak, dolar nih. Ini ustadz dari Parung Panjang, semuanya sudah ada bekal. Hanya ini menyampaikan kisah kehidupan sahabat agar kita bisa tiru, agar Allah ridho kepada kita juga sebagaimana Allah ridho kepada sahabat radhiyallahu anhu. Bukan tidak punya istri, alhamdulillah. Di antara kita ini ada beberapa orang yang punya beberapa istri, ditinggalkannya istrinya itu. Ada orang yang punya 2-3 anak, ada orang yang punya 20 anak, ditinggalkannya semua. Bukan tidak punya rumah, ada juga orang rumahnya bertingkat-tingkat, ditinggalkan. Mau latihan meniru kehidupan sahabat radhiyallahu anhu. Hadirin yang mulia, beginilah sahabat dahulu hijrah meninggalkan kampung halamannya. Mereka hijrah nggak balik lagi. Kita nih alhamdulillah cuma 3 hari, cuma 10 hari, cuma 40 hari, cuma 4 bulan, sebentar sekali. Allah sudah kasih kita umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Bentar lagi mati, bentar lagi dimakan cacing. Tidak ada yang kita bawa kecuali iman dan amal kita. Maka hadirin yang mulia, hari ini mungkin jamaah masih di sini. Kita ingin 100% lelaki balik yang ada di perumahan Pamulang Permai ini, 100% lelaki balik datang sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Kalau dia tidak sholat berjamaah di sini, dia sholat di tempat di mana dia berada. Tapi fikir kita seperti fikir Nabi, 100% lelaki balik sholat berjamaah di masjid. Tidak ada orang berani meninggalkan sholat berjamaah di masjid di zaman Nabi. Nabi ngancam betul, orang yang tidak datang sholat berjamaah di masjid akan dibakar rumah-rumah mereka. Karena itu orang ketakutan. Sampai dikatakan orang munafik pun sholat berjamaah di zaman Nabi. 2 waktu sangat berat bagi orang munafik, waktu Isya dan subuh, karena masjid Nabi itu gelap. Tapi datang juga walaupun berat. 100% lelaki balik berjamaah di masjid di zaman Nabi SAW. Begitu juga di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak ada orang berani meninggalkan sholat berjamaah. Tidak ada. Jangankan meninggalkan sholat berjamaah, kata Sayyidina Abu Bakar, di zaman Nabi dia bayar zakat unta dengan talinya. Sekarang di zaman Abu Bakar dia bayar zakat unta tidak dengan talinya. Aku akan perangi dia. Ayang kusuddin wa nahai. Apakah agama ini berkurang sedangkan aku Abu Bakar masih hidup? Tidak ada orang berani meninggalkan sholat berjamaah di zaman Abu Bakar radhiyallahu. Tiba zaman Sayyidina Umar radhiyallahu. Sayyidina Umar selalu mengabsen siapa yang tidak datang ke masjid. Selesai sholat, beliau balik badan, melihat satu demi satu wajah orang demi orang dilihat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu. Subuh hari itu tidak ada satu orang. Sayyidina Umar tanya, mana Sulaiman bin Abi Hathmah? Tidak ada yang tahu. Subuh kemarin ada, zuhur, asar, maghrib, isya ada. Subuh ini saya tidak ada. Kata Sayyidina Umar, aku sendiri yang akan datangi rumahnya. Sayyidina Umar sendiri yang mendatangi rumah orang yang tidak datang ke masjid sholat berjamaah. Siapa itu saudara? Siapa itu? Sayyidina Umar hadir yang mulia. Sayyidina Umar bukan hanya imam masjid, bukan hanya ketua DKM. Sayyidina Umar itu adalah Amirul Mukminin, khalifah, presiden. Presiden bukan satu negara, presiden seluruh negara-negara taklukan Islam. Sayyidina Umar itulah presidennya. Presiden mau mendatangi warga yang tidak ke masjid.
Kita doakan presiden kita mendatangi warga yang tidak ke masjid. Doakan menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT mendatangi warga yang tidak ke masjid. Kalau ini terjadi hadirin yang mulia, maka masjid kita akan makmur, negeri kita akan makmur. Allah janji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Satu kampung ini kalau orangnya iman takwa, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Dan Allah sudah buktikan itu hadirin yang mulia dalam kehidupan sahabat hadirin yang mulia. Walaupun negeri mereka gersang, sejahtera kehidupan mereka, tunduk negeri-negeri, negara-negara superpower di bawah kaki ke sahabat. Mereka membawa pajak ke sana, bayar jizyah, sehingga di zaman Sayyidina Umar bin Khattab tumpukan emas itu lebih tinggi daripada orang yang berdiri. Mahkota Raja Kisra sudah dijadikan bola ditendang-tendang oleh anak-anak sahabat. Datang kekayaan ke Madinah itu dari Rum dan Parsi sebesar 3 miliar dinar hadirin yang mulia. 3 miliar dinar itu bukan uang sedikit. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan 1 dinar itu sama dengan 4 juta rupiah. 4 juta kali 3 miliar sama dengan 12.000 triliun. Bukan uang sedikit, uang 12.000 triliun itu hadirin yang mulia. Saya dengar bocoran utang NKRI ini hanya 8.000 triliun. Kalau kita pinjam uang sahabat 8.000 triliun, masih sisa mereka 12.000 triliun. Utang NKRI sudah lunas. Hadirin yang mulia. Padahal jumlah sahabat itu tidak banyak, hanya 124.000. Jumlah penduduk Tangsel ini 1,5 juta. Jumlah sahabat 124.000. Kalau uang 12.000 triliun ini dibagi kepada 124.000, maka setiap orang itu dapat jatah 96,7 miliar. Anaknya baru lahir langsung dapat buku tabungan nih 96,7 miliar. Engkongnya mau mati nih warisan untuk kalian nih 96,7 miliar. Bukan sedikit 96,7 miliar itu hadirin. Itu uang 100.000. Kalau ditumpuk 1 senti itu 10 juta. 10 senti 100 juta. 1 meter 1 miliar. Kalau 96,7 miliar sama dengan 96,7 meter. Monas itu tingginya hanya 115 meter, beda sedikit dengan Monas, uang tumpukan 100.000. Yang suka kepada Ronaldo, pemain bola ini, itu panjang lapangan sepak bola Ronaldo lebih kurang hanya 90 meter. Lebih panjang tuh duit dijejer di lapangan sepak bola Ronaldo. Hadirin yang mulia, sejahtera kehidupan sahabat. Saya sedih mendengar Menteri Keuangan mengumumkan dulu setiap kepala orang Indonesia ini menanggung utang negara 14 juta. Dulu itu tahun 2017. Sekarang ini sudah naik katanya menjadi 20 juta. Bahaya sekali kalau dikatakan seperti itu. Orang mati syahid pun tidak akan langsung masuk surga kalau ada hutang. Nabi tidak mau menyalatkan orang yang ada hutangnya. Kalau dibebankan kepada rakyat Indonesia hutang ini bahaya besar. Hadirin mulia, sahabat ini faham wa fis sama'i rizqukum, di langit rezeki kamu. Karena itu mereka menganut sistem ekonomi langit. Apa itu sistem ekonomi langit? Salat. Dengan salat ini kendaraan untuk naik ke langit. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sejahtera kehidupan sahabat. Maka kita ingin agar 100% lelaki baliknya sholat berjamaah di masjid. 100% kaum perempuan menutup aurat dengan sempurna. 100% anak-anak kita belajar agama di masjid, belajar Al-Quran di masjid. Ini target kita. Dan inilah yang buat kami bergerak dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota. Dan di hadapan kita ini ada
Jorkudama, pertemuan orang-orang lama. Hanya yang sudah pernah keluar 4 bulan boleh hadir di pertemuan ini. Berapa yang diinginkan untuk seluruh Indonesia? Itu 124.000 jamaah akan hadir dalam pertemuan ini. 10.000 jamaah akan dibentuk. 300 jamaah akan dihantar ke berbagai negara. Akan dihantar ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ke Afrika. 300 jamaah. 10.000 totalnya. Hanya orang yang sudah pernah 4 bulan yang boleh hadir dalam Jorkudama ini, dalam pertemuan tanggal 14, 15, 16 September di Cikampek. Orang yang hadir kalau belum pernah keluar 4 bulan, dia harus sudah punya kertas tafakud, siap berangkat 4 bulan dari tempat itu. Walaupun dia belum pernah 4 bulan, mungkin dia baru 3 hari atau baru 40 hari, boleh hadir, tapi dia dari istimewa, dari Medan Jorkudama, dia keluar 4 bulan. Ini 2 kriteria yang boleh hadir di sana. Kenapa kita perlu keluar jalan Allah Subhanahu wa taala? Supaya iman kita sempurna, amal kita sempurna, latihan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesejahteraan akan datang sebagaimana sejahteranya para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun negeri mereka gersang. Insyaallah hadirnya mulai jam 10 nanti kita akan taklim di sini. Yang bapak-bapak yang ada kesempatan boleh duduk bersama kami di masjid, dan kami akan bersilaturahmi kepada rumah-rumah di sekitar kampung ini. Kalau ada yang bawa, kita ini tidak tahu nanti salah masuk, rumah janda pula yang dimasuki. Jadi harus ada orang tempatan yang menjadi penunjuk jalan, menjadi dalil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho, jadikan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Siapa niat nanti Jorkudama? Subhanallah bihamdi, subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.